Hello everyone, welcome back to your virtual bestie. Exactly, Genius Jive. Hari ini aku mau bahas sesuatu yang bantu aku pelan-pelan jadi versi terbaik diri aku sendiri. Yang dulunya selalu mikir kalau berubah itu harus selalu besar-besaran. Maksudnya tuh kayak kalau kita mau berubah itu pasti harus mulai dari langkah yang besar. Tapi ternyata enggak, kalau kita mau berubah itu kita bisa mulai dari langkah terkecil dulu. Asal kita lakukan setiap hari atau kita lakukan dengan konsisten. Jadi mungkin kalau kamu sekarang lagi nonton video aku dan kamu berpikir kayak aku dulu, kalau mau berubah itu harus effort banget, aku bakal share 5 kebiasaan sederhana yang bisa ubah hidup kamu. So, let's dive in. Oke, hal pertama yaitu mulai dari kebiasaan kecil. Kenapa kebiasaan kecil itu penting? Karena kalau kamu merasa kalau berubah itu harus selalu besar-besaran, harus selalu mulai dari langkah besar, kamu akan overwhelmed. Dan 90% kamu gak akan melakukan itu. Jadi kamu gak akan berubah-berubah mungkin. Dan gak akan bertumbuh karena kamu selalu merasa kalau kamu mau berubah jadi pribadi yang lebih baik, kalau kamu mau bertumbuh jadi lebih baik lagi, kamu harus mulai itu dari langkah atau steps terbesar. Dan kemarin aku baru selesaiin kelas yang dibuat om aku tentang growth mindset. Kalau perubahan itu dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari tapi konsisten. Dan lagi-lagi pasti kalian tahu kalau ini dibahas di bukunya James Clear yang judulnya Atomic Habits. Itu juga aku sering mention ini di video aku yang lain, dan om aku juga mention ini di kelasnya kalau ya ternyata memulai dengan langkah yang kecil asal kita lakukan setiap hari atau konsisten itu lebih penting. Jadi kalau di bukunya Atomic Habits itu juga ada set your system. Jadi bukan cuma kita bikin goals pengen apa tahun ini, tapi juga sistemnya, apa yang harus kita lakuin setiap harinya atau apa yang harus kita lakukan dalam 3 bulan ke depan ini untuk mendekatkan diri kita sama goals kita itu. Jadi jangan cuma punya goals tapi kamu nggak tahu nih kamu harus melakukan apa untuk mencapai goals kamu itu. Dan untuk mencapai goals kamu itu, karena kamu mulai dari sistem, dan sistem ini tuh mulai dari hal kecil dulu, nggak langsung hal besar. Karena pasti kalau kamu mulainya dari hal besar, kamu bakal males duluan, kamu udah keburu capek duluan ngelihatnya. Karena kayak aduh ribet, aduh kayaknya nggak mungkin deh ngelakuinnya. Karena tiba-tiba kamu yang biasanya gak biasa olahraga terus tiba-tiba harus langsung gym karena kamu pengen sehat. Bahkan bisa dimulai dari kamu rutin jalan pagi atau kamu rutin 10.000 langkah tiap harinya. Gak harus langsung gym kalau tujuannya kamu pengen lebih sehat di tahun ini kan. Karena kalau sistemnya langsung pergi ke gym di posisi kamu gak pernah olahraga, itu pasti akan sangat berat buat kamu dan akan sangat melelahkan buat kamu mulai itu. Karena kamu pasti mikir, aduh capek, aduh gimana, bingung mulainya. Ya iya, karena kamu gak pernah olahraga. Jadi kalau tujuan atau goals kamu di tahun ini adalah pengen badan yang lebih sehat, pengen badan yang lebih bagus, ya mulai dari hal kecil dulu. Kalau kamu emang gak biasa olahraga. Kalau aku dulu sebelum rutin nge-gym hampir sebulan ini, aku biasanya rutin sepedaan dulu. Terus habis sepedaan aku rutin jalan pagi, grounding aja. Kayak ya biasanya jalan pagi ke, kalau di sini tuh kayak desanya masih nanjak gitu loh, perumahan apa sih, rumah-rumah orangnya tuh masih nanjak. Jadi biasanya aku bilang jalan ke gunung, walaupun bukan gunung ya, cuman jalannya nanjak. Jadi aku sering jalan pagi ke gunung. Itu kalau misalnya ada teman juga. Kalau nggak ada teman ya cuman jalan di lapangan doang, grounding 15 menit lah minimal per hari kalau emang kamu tujuannya pengen sehat di tahun ini. Terus lama-lama akhirnya aku mulai pergi ke gym. Gak tahu tuh kenapa tiba-tiba, karena awalnya aku selalu aku selalu pengen langkah aku 10.000 hari ini, jadi aku ke treadmill. Ya aku jalan di treadmill. Dan treadmill itu kan di tempat gym ya. Jadi aku kayak lama-lama pengen nge-gym juga. Terus aku sekarang rutin nge-gym. Dan itu maksud aku mulai dari langkah kecil itu penting. Karena kalau kamu langsung dari langkah besar, mungkin iya sehari 2 hari dilakuin, tapi bakal berhenti, bakal gak kamu lanjutin, dan gak akan ada hasilnya. So it's all about starting small and staying consistent. Ini semua tentang memulai dulu dari hal kecil dan konsisten untuk melakukan itu. Dan kita masuk ke 5 kebiasaan sederhana yang bisa ubah hidup kamu. Yang pertama yaitu journaling. Journaling di pagi hari lebih tepatnya. Jadi journaling itu nggak cuma sekedar buat refleksi diri, tapi juga bisa banget
menjernihkan pikiran kamu. Makanya kenapa aku tuh sering banget mention journaling, do your journaling, karena ya, it helps me a lot. Dan kenapa journaling di pagi hari itu penting? Karena pagi hari itu kan awal kita memulai hari kita. Dan di awal hari ini, kita udah mulai dengan hal-hal yang positif. Jadi sebenarnya ini lebih ke sesuai journaling tipe apa yang kamu lakuin, tapi aku saranin lakuin journaling grateful. Jadi fokus sama apa yang kamu syukuri di pagi hari. Emangnya apakah yang bisa kita syukuri di pagi hari? Kan kita baru bangun, kita nggak tahu kejadian apa yang harus kita syukuri di hari ini. Tunggu. Jadi, apa yang kamu syukuri di pagi hari itu tuh banyak banget. Kamu sehat, kamu bisa melihat dunia lagi di pagi hari ini. Itu kan suatu hal yang menurut aku perlu kamu syukuri. Atau kejadian kemarin ada yang buat kamu sangat happy, itu kamu bisa juga tulis ke hal yang kamu syukuri di pagi hari ini. Atau kamu bangun dengan tubuh yang enak, perasaan yang bahagia, itu suatu hal yang menurut aku perlu kita syukuri juga. Jadi banyak banget hal yang perlu kita syukuri di pagi hari. Dan kenapa ini penting lagi-lagi? Karena ketika kita fokus, kan kalau misalnya kita mikirin apa yang kita syukuri, itu kita perlu fokus dan perlu memikirkan itu di kepala kita. Apa ya yang aku syukuri di pagi hari ini? Itu buat kita seharian akhirnya fokus sama hal-hal yang positif. Jadi hari kita tuh lebih enak aja gitu. Karena walaupun ada hal yang gak enak terjadi ke kita hari ini, itu pasti kita akan ingat lagi hal-hal yang kita syukur di hari ini. Jadi ya hari kita gak terlalu buruk-buruk banget dan gak jelek-jelek banget. Karena kita tahu ada beberapa hal yang menyenangkan juga kok hari ini. Ada beberapa hal yang membahagiakan juga kok hari ini. Itu kepala kita pasti otomatis. Dan itu kalau kamu lakuin rutin pagi dan malam sebelum kamu tidur, bisa banget buat kamu jadi lebih jadi lebih rapih kepala dan pikirannya. Kayak yang tadinya mungkin kayak aku selalu overthinking tiap malam, itu tuh kayak rutinitas buat aku. Tiap malam selalu mikirin hal berlebihan, entah itu hal-hal yang jelek atau hal yang bagus. Jadi buat aku susah tidur. Dan ternyata ketika aku melakukan rutin journaling, aku jadi bahkan aku nggak ingat terakhir kali aku overthinking itu kapan. Kalau ada yang membuat aku kepikiran, aku selalu cerita ke tante aku, atau aku selalu langsung punya solusinya, karena pasti aku akan lebih tenang. Kayak ada sesuatu yang mengganjal atau sesuatu yang sesuatu yang nggak sesuai terjadi hari ini, itu aku journaling lagi, kuncinya lagi-lagi. Jadi karena aku udah terbiasa journaling, terus ada sesuatu hal yang membingungkan, itu pasti aku nulis lagi. Aku harus melakukan apa untuk menyelesaikan ini, untuk biar aku perasaannya lebih enak, lebih tenang. Jadi journaling tiap pagi atau setiap hari itu sangat membantu aku jadi versi aku yang lebih baik lagi sampai saat ini. Terus hal yang kedua, ini mungkin hal yang sering kalian dengar atau hal klise, tapi ini penting banget, yaitu minum air mineral sebelum ngapa-ngapain. Sound simple, tapi banyak dari kita lupa buat hidrasi tubuh kita di pagi hari. Minum air putih atau air mineral setelah bangun tidur bisa bantu tubuh kita lebih segar dan bantu pikiran kita tuh lebih fokus. Kalau aku sendiri, karena aku emang terbiasa setiap bangun tidur itu pasti harus minum air putih. Soalnya dari aku kecil, mama tuh selalu, tiap kali aku bangun tidur tuh kayak selalu teriak, "Kak, minum air putih. Kak, minum air putih, minum air hangat." Ya, jadi kalau pagi-pagi tuh aku lebih suka minum air hangat. Tapi kalau kamu belum terbiasa kayak aku, mungkin aku ada tips, yaitu kamu harus bawa botol, atau bawa tumbler, apapun itu, dan taruh di samping tempat tidur kamu. Jadi tiap kali kamu bangun, kamu ingat kamu harus minum. Ya mungkin itu tips dari aku, karena aku selalu bawa juga sih sebenarnya, walaupun aku bakal ke dispenser kalau pagi-pagi, tapi aku bakal selalu bawa tumbler kalau mau bobo. Karena kadang suka kebangun pengen minum, atau sebelum tidur pengen minum. Jadi mulai minum air putih saat kamu bangun tidur, oke? Terus yang ketiga, jalan 15 menit sambil berjemur atau terpisah, terserah, tapi dilakuin rutin tiap hari. Mungkin ini kedengarannya juga simple, kayak gitu doang. Tapi ini bener-bener bisa mengurangi stres kamu, kalau kamu emang tipe yang suka memikirkan banyak hal mungkin sebelum-sebelumnya. Dan benefit lainnya adalah selain mengurangi stres, ini juga bikin tubuh kamu lebih sehat. Gak perlu jauh-jauh, gak perlu ribet-ribet. Kalau kamu malas kayak aku, misalnya pakai kerudung jadi malas kemana-mana, harus jauh, harus ke lapangan, harus ke gor. No, kamu cuma perlu jalan depan rumah,
atau berjemur di teras. Pokoknya itu dilakuin rutin 15 menit per hari. Entah terserahlah tiap pagi atau sore atau siang, yang penting kamu lakuin ini. Jalan, ingat jalan setiap hari 15 menit minimal banget. Soalnya ketika aku rutin melakukan ini, walaupun aku jalannya di awal-awal juga bisa setengah jam, tapi buat aku yang dulu yang bener-bener jarang banget jalan keluar olahraga, kayak paling kalau olahraga juga sepedaan kan nggak kehitung stepnya ya, dan kita nggak kehitung jalan juga. Jadi aku tuh bener-bener kayak rata-rata step aku di tahun kemarin itu bisa, kemarin aku cek kayaknya 4.000 deh, atau 3.000 malah. Dikit banget kan, karena kerjaan aku cuman di kantor. Sama kalau kayak gini mungkin syutingnya berdiri, aku ada stepnya dikit-dikit. Tapi kalau syutingnya duduk, lagi-lagi aku kerjaannya duduk. Dan kalau baca juga aku duduk. Jadi nggak akan ada step atau langkah kalau misalnya aku memang nggak meluangkan waktu untuk itu gitu. Jadi please luangkan waktu kamu untuk jalan aja 15 menit minimal setiap hari, karena itu membantu aku banget mengurangi stres, dan bantu aku juga kalau misalnya ini dilakukan di pagi hari, bantu aku lebih semangat aja gitu melakukan aktivitas hari ini, karena pagi-pagi udah produktif juga, jadi ya kebawa terus sampai malam. Dan biasanya malam-malam akan lebih nyenyak tidurnya. Terus hal yang keempat, aku tahu ini hal yang mungkin sedikit susah kalau kamu gak suka baca, tapi please coba baca 10 halaman buku tiap hari, terserah kapanpun waktunya, dan dengerin podcast satu aja, atau nonton YouTube tentang apapun yang bisa ngasih insight baru ke kamu. Kalau aku sendiri, aku suka nonton TED Talks. Ya, pokoknya bener-bener luangin waktu kamu buat baca. Karena ketika kamu baca, sebenarnya seru tahu baca itu, karena kamu jadi tahu hal baru, kamu jadi tahu sesuatu yang baru buat kamu aplikasikan ke hidup kamu setiap harinya. Kamu punya topik obrolan baru buat teman-teman kamu atau keluarga kamu atau pacar kamu kalau punya. And yeah, sebenarnya baca itu seru kalau kita bawa asik. Dan kemarin aku sempat dapat tips baru lagi dari om aku. Kalau baca buku itu harus diniatin buat ngajar lagi atau buat diaplikasikan biar kamu inget, biar nggak cuma sekedar baca terus lupa. Kan kebanyakan dari kita kayak gitu, termasuk aku. Jadi aku tuh emang banyak baca buku, tapi sebagian besar aku lupa isinya. Karena yang nggak aku aplikasikan dan nggak aku obrolin ke temen atau ke siapapun itu, jadi cuma sekadar baca dan baca. Terus aku jadi mikir, iya ya, apa manfaatnya kita baca buku kalau kita nggak bisa ngambil sesuatu dari itu dan kita aplikasikan itu ke hidup kita, jadi sesuatu yang baru gitu, atau sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih baik, atau kita bisa sharing ke orang-orang. Jadi kalau kamu mau baca, niatin kayak gitu. Karena kalau aku sendiri, aku YouTuber, aku content creator, dan aku suka sharing hal-hal kayak gini, aku niatin buat sharing lagi. Kayak aku baca terus aku, oh nanti aku mau sharing ini nih, terus aku catat. Dan biasain kalau ada poin-poin penting juga, itu aku selalu catat. Aku punya buku yang khusus, dia tuh rangkuman dari semua buku yang aku baca. Jadi poin-poin penting semua buku yang aku baca itu aku taruh di dalam satu buku itu. Dan kalau kamu bisa baca 10 halaman tiap hari, itu kamu bisa menyelesaikan belasan buku dalam setahun. Terus yang terakhir yaitu refleksi malam sebelum tidur. Biasain luangin waktu, kalau aku sendiri karena aku males mikir doang kayak di kepala, gak enak, aku tulis. Jadi masuk ke journaling lagi. Journaling malam. Dan promnya bebas, nggak ada promnya, kayak terserah kalian mau nulis apa. Tapi kalau aku sendiri, refleksi malam ini biasanya aku tanyain ke diri aku kayak, apa yang aku suka di hari ini, apa yang buat aku bersyukur di hari ini, aku senang ini terjadi di hari ini, atau aku bisa ngelakuin apa ya buat hari besok tuh jadi lebih baik daripada hari ini. Cuma di kepala tuh gak enak, jadi aku tulis. Dan lagi-lagi ini masuknya ke journaling. Dan untuk journaling malam ini tuh promnya bebas. Aku juga bisa beda-beda setiap harinya. Kalau ada yang buat aku ngeganjel juga aku tulis. Kayak apa yang buat kamu gak senang, kurang happy hari ini tuh aku tulis. Atau kalau aku lagi malas nulis, itu isi notes HP aku tuh rata-rata refleksi malam aku sebelum tidur. Dan biasanya nggak tahu kenapa aku ketawa, tapi buat aku yang dulu selalu overthinking tiap malam, selalu netting tiap malam, ini tuh bener-bener membantu aku banget. Karena aku nggak lagi sibuk buat mikirin hal-hal yang nggak perlu. Dan menurut aku refleksi malam
refleksi tiap malam ini, itu tuh ngebantu aku jadi lebih damai gitu. Karena aku bisa nutup malam aku dan bisa tidur dengan perasaan yang lebih tenang. Soalnya udah dikeluarin semua sih, kayak apa yang buat aku ngerasa happy hari ini, apa yang bikin aku senang, apa yang bisa aku lakukan lebih baik besok, apa yang aku kurang happy, apa yang bikin aku kurang happy hari ini, atau ada kejadian apa yang harus aku perbaiki. Itu tuh bikin aku jadi lebih tenang aja gitu pikirannya, lebih damai, dan ya ini ngebantu aku banget jadi versi aku yang sekarang. Karena mungkin dulu kalau aku nggak mulai cari tahu tentang journaling kali ya, aku nggak bakal ada di titik aku lebih banyak happy-nya. Soalnya Jingga yang dulu tuh 80% gloomy kalau kata tante aku. Dan aku baru tahu kata gloomy tuh dari tante aku juga, kayak you always look gloomy. Dan aku nggak mau ada di fase itu lagi. Jadi ya aku cari sesuatu yang bisa bikin aku lebih baik dan berubah jadi lebih baik. And yeah, maybe that's all for today. Dan lagi-lagi ingat, done is better than perfect. Done is better than perfect. Mulai dulu aja tuh lebih keren, lebih bagus, lebih baik daripada kamu harus selalu nunggu momen yang tepat, momen yang sempurna. Karena pasti mulainya bakal lama banget dan gak tahu mulainya kapan juga sih sebenarnya. And yeah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. That's all for today guys. Bye bye. I love you.